Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila dengan NIM 192531651 dari kelas C, mahasiswi semester 6, program studi farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus menggunakan metode SWOT. Sebelum lanjut di materi untuk membahas pengertian dan lain-lain, di sini kasus yang saya ambil adalah penyakit epilepsi. Yang pertama, pengertian epilepsi. Epilepsi berasal dari bahasa Yunani epilepsia yang berarti serangan. Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dengan berbagai etiologi dengan gejala tunggal yang khas, yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neutron otak secara berlebihan dan proksimal. Epilepsi ditandai dengan setidaknya 2 kali atau lebih kejang tanpa provokasi dengan interval waktu lebih dari 24 jam. Kejang merupakan ciri khas yang ada pada epilepsi, tetapi tidak semua kejang dapat diagnosis sebagai epilepsi. Kejang epilepsi harus dibedakan dengan sindrom epilepsi. Kejang epilepsi yaitu timbulnya kejang akibat berbagai penyebab, yaitu ditandai dengan serangan tunggal atau tersendiri. Sedangkan sindrom epilepsi adalah sekumpulan gejala dan tanda klinis epilepsi yang ditandai dengan kejang berulang, meliputi berbagai etiologi, umur, usia, jenis serangan, faktor pencetus kronikitas. Terdapat 2 kategori dari kejang epilepsi, yaitu kejang vokal atau parsial dan kejang umum. Yang pertama, kejang vokal terjadi karena adanya lesi pada suatu bagian dari cerebel, di mana pada kelainan ini dibagi dapat disertai kehilangan kesadaran parsial. Yang kedua, kejang umum atau lesi mencangkup area yang luas dari cerebel dan biasanya mengenai kedua hemisfer. Kejang minoklonik, tonik, dan klonik termasuk dalam epilepsi umum. Kejang epilepsi harus dibedakan dengan sindrom epilepsi. Kejang epilepsi adalah timbulnya kejang akibat berbagai penyebab yang ditandai dengan serangan tunggal atau sendiri. Sedangkan sindrom epilepsi adalah kumpulan gejala yang tanda klinis epilepsi yang ditandai dengan kejang epilepsi berulang, meliputi berbagai etiologi, umur, usia, jenis serangan, faktor pencetus kronikitas. Berikut di sini ada penyesuaian kasus dengan menggunakan metode SWOT, di mana kasusnya yaitu nama pasien HA, jenis kelamin laki-laki, usia 15 tahun, berat BB atau berat badan 50 kg, TB atau tinggi badan 165 cm. Pasien mengalami kejang sebelum masuk rumah sakit. Kejang berlangsung selama 10 menit. Saat kejang seluruh tubuh kaku, kedua tangan dan kaki lurus ke depan, badan melengkung ke depan, kedua mata lirik ke atas. Setelah kejang, anak sadar dan langsung muntah serta lemas. Pusing dirasa, berputar nyeri pada ulu hati, nafsu makan menurun. Ketika sampai di rumah sakit, pasien mengalami kejang sambil seperti gejala di atas. Keluhan pasien di sini ada seperti keluhan 3 jam sebelum masuk rumah sakit, pasien mengalami kejang. Kejang terdiri pada siang hari, berlangsung selama 10 menit. Saat kejang, seluruh tubuh kaku, kedua kaki dan tangan lurus ke depan, badan melengkung ke depan, kedua mata melirik ke atas. Setelah kejang, anak sadar dan langsung muntah serta lemas. Pusing dirasa, berputar nyeri pada ulu hati, nafsu makan menurun. Ketika sampai di rumah sakit, pasien mengalami kejang kembali seperti gejala di atas. Di sini ada riwayat penyakit terdahulu. Sebelumnya pasien tidak pernah kejang. 1 tahun yang lalu mengalami kecelakaan, benturan di kepala saat jatuh di bagian belakang terbentur, dan sesaat setelah jatuh anak muntah. Semenjak setelah kecelakaan, anak sering mengeluh pusing dan muntah. Di sini juga ada riwayat penyakit keluarga, yang dimana di keluarga tidak ada yang pernah kejang seperti ini. Riwayat pengobatannya itu belum pernah melakukan
itu 23 kali per menit, suhunya itu 39 derajat Celcius. Di sini pemeriksaan radiologi. Pada pemeriksaan EEG menunjukkan vokal epicticus pada temporal kanan. Asesmennya berdasarkan keluhan pasien dan data pendukung pasien diduga menderita epilepsi vokal atau ponsial kompleks dilihat dari jumlah leukosit yang tinggi. Epilepsi diduga terjadi karena adanya interaksi. Plannya terapi farmakologi, ceftriaxone, phenytoin. Mekanisme aksi menurunkan aliran ion yang mengalir selama aksi potensial atau depolarisasi. Pemasukan ion Ca dalam depolarisasi berkurang secara bebas atau sebagai akibat berkurangnya kadar ion Na intraseluler. Di sini asam folat vitamin B9 sangat penting untuk sintesis nukleoid pada periode membelah dan pertumbuhan sel. Pemberian asam folat pada penderita epilepsi berdasarkan pada efek samping obat anti epilepsi seperti phenytoin yang menurunkan kadar folat. Di sini juga ada paracetamol. Paracetamol atau acetaminophen adalah obat analgesik dan antipiretik yang digunakan untuk meringankan sakit kepala, nyeri serta demam. Di sini juga ada terapi non farmakologi yang pertama itu menghindari faktor pencetus epilepsi, stres atau emosional. Yang kedua itu istirahat yang cukup. Di mana di sini ada metode swab. Yang pertama itu 15 tanggal 15 bulan 12 hari pertama phenytoin ini 3 kali 100 mg, ceftriaxone ini 2 kali 1 gram, paracetamol 3 kali 500 mg. Kejang badan pegal pusing sedikit. TD-nya itu 110 sampai 70 mg Hg.